Shalom Sobat Masapot dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu kembali di dalam Masapot Mark Sermon. Dan kita akan membahas bahan sermon tanggal 19 November 2023. Di hadapan saya sudah hadir Kak Pendeta Agnes dan juga Kak Abang Pendeta Raja. Kami akan bersama-sama membahas bahan dari Ulangan 8 ayat 7 sampai 18. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Doa dibawakan oleh Kak Pendeta Agnes. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, terkhusus pada saat ini kami akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, Ulangan 8 ayat 7 sampai dengan 18. Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga firman yang kami bicarakan pada saat ini boleh semakin menolong kami untuk mengenal Tuhan, dan semakin mengajari kami bertumbuh di dalam iman. Bahkan untuk semua sahabat-sahabat kami yang menyaksikan video ini juga, Tuhan menolong mereka untuk bisa memahami dan mengalami kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai sermon kami. Amin. Baik, terima kasih Kak Pendeta Agnes sudah membawakan kita dalam doa. Langsung saja saya akan membacakan yang menjadi nasnya, yaitu di Ulangan 8 ayat 7 sampai ayat 18. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri-negeri baik yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, nas kita ini cukup panjang ya, Abang dan Kakak ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini tadi, kita mendapati bagaimana Allah banyak sekali berbicara melalui Ulangan 8 ini, seolah-olah ingin menunjukkan siapa Dia di hadapan umat Israel itu. Nah, mungkin Sobat Masapot dan kita semua perlu kita sedikit menggali kira-kira konteks mengapa sampai Allah sebegitu detailnya dan begitu katakanlah tadi perkataannya itu
perkataan yang mengingatkan begitu ya, siapa Allahmu, jangan lupakan kebaikannya. Jadi kira-kira apa menurut abang dan kakak di sini yang menjadi konteks dari Ulangan 8 ini khususnya? Dimulai dari Kak Pendeta Agnes coba. Iya. Shalom. Oke. Agak-agak gimana gitu ya. Cuaca sangat panas ya. Karena selain cuacanya agak panas, bukan agak panas, memang suhunya panas. tinggi. Iya. Dan Tapi semangat kita Hatinya adem. nyala-nyala juga ya. Jangan sampai hati panas. oke, jadi memang berbicara tentang sejarah Israel, kita semua tahu ya, bagaimana mereka sampai ke Mesir, kemudian bagaimana Allah berkarya untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, tibalah mereka dalam perjalanan 40 hari di padang gurun. Nah, kalau kita melihat teks pada saat ini, Ulangan yang ke-8, narasi yang kita baca tadi, firman Tuhan yang kita baca tadi, itu kan merupakan pesan Musa kepada bangsa Israel. Nah, ketika nantinya mereka akan memasuki tanah Kanaan, supaya mereka tidak melupakan apa yang sudah mereka alami di padang gurun, contohnya. Dan mereka juga tidak melupakan bahwa semua yang sudah terjadi itu bukan karena kekuatan mereka, tapi semata-mata hanya karena kekuatan Allah. Jadi memang kalau kita melihat ya, apa yang ingin disampaikan di sini, Musa ingin kembali menyatakan, ini ulangan yang diulang-ulang. Seperti ada hukum pertama, kemudian hukum kedua, tapi sama aja isinya gitu. Pengulangan, penegasan kembali bahwa Tuhan sudah memberikan penetapan bagi mereka. Ada hukum, ada perintah bagi mereka. Kemudian Tuhan juga sudah memberikan berkat bagi mereka. Dan Tuhan juga sudah memperkenalkan dirinya berkali-kali, sudah menyatakan kuasanya berkali-kali. Maka seperti topik mingguan kita untuk tanggal 19 November, jangan lupakan Tuhan. Nah, kalau saya melihat juga, saya membagi teks ini menjadi 4 bagian. Kalau ayat 7 sampai 10 itu memperlihatkan berkat yang akan mereka terima di tanah perjanjian. Kemudian ayat 11 sampai dengan 14, bagaimana pernyataan agar mereka jangan melupakan Tuhan, kemudian jangan tinggi hati. Bahkan ayat 15 sampai dengan 16, Tuhan mengingatkan kembali ya, ada pelajaran di padang gurun gitu. Jangan sia-siakan juga apa yang sudah dilewati. Dan ayat 17 sampai 18, ya ingatlah Tuhan, apa yang kita miliki bukan karena kita tapi karena Tuhan. Jadi mungkin itu latar belakangnya secara keseluruhan yang saya lihat. Iya, tadi ya sudah disampaikan secara umum ya, artinya ada sengaja ada pengulangan begitu supaya bangsa Israel itu semakin memahami Iya benar. bagaimana Allah yang sudah membebaskan mereka, Allah yang membawa mereka di padang gurun, dan Allah yang seterusnya memberkati mereka itu telah memberikan perintah dan ketetapan, kira-kira begitu tadi ya. Dan sudah dibagi tadi, walaupun nanti kita akan coba uraikan ya nanti di bagian kedua kita. Kupas lagi, tapi sedikit lagi mau dari Bang Raja ini supaya semakin banyak lengkap gitu. Ya. Kira-kira apa lagi konteks khususnya lagi, kenapa sampai Allah itu mengingatkan sedetail itu tentang kebaikan-kebaikannya. Soalnya kayak apa ya, kalau sama kita kan gak usah diingat-ingatkan lah gitu kan kalau kita baik, tapi ini sebenarnya fungsinya apa gitu mengingatkan itu. Kalau dalam firman yang lain kan gak usah tahu tangan kiri apa yang tangan kananmu, gak usah kasih tahu apa yang kau perbuati. Tapi Tuhan di sini seperti ingin memberitahukan bangsa itu apa yang sudah dia perbuat begitu. Iya. Lantas apa ini kira-kira maksudnya, Bang? Iya, baik. Terima kasih seperti tadi disampaikan Pendeta Agnes ya, bahwa perjalanan sekitar 40 tahun ya, perjalanan sekitar 40 tahun dari mereka itu keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ternyata itu perjalanan yang penuh dengan lika-liku, perjalanan yang penuh dengan suka duka. Dan kalau kita baca ulangan ini memang terkait dengan keluaran ya, peristiwa Exodus, di mana di peristiwa Exodus itu Allah memang menunjukkan kuasanya untuk menyelamatkan bangsa itu dari Mesir dan menuntun mereka ke tanah perjanjian. Dan setelah mereka juga keluar dari Mesir, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada mereka supaya mereka itu berjalan di koridor yang benar, supaya mereka itu punya patron atau punya
petunjuk pegangan supaya mereka itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan Tuhan, rancangan yang terbaik dari Tuhan bagi mereka. Nah, dan kita tahu juga bahwa selama perjalanan itu banyak juga dari mereka yang menunjukkan kekerasan hati gitu ya, yang mereka itu tidak tahan untuk merasa lapar, yang mereka tidak tahan untuk situasi kering di gurun pasir dan lain sebagainya, sehingga mereka itu masih ada juga yang mau meninggalkan Taurat, masih mau melupakan Tuhan, lalu menduakan Tuhan. Jadi suatu saat kita tahu juga waktu Musa naik ke atas gunung untuk beribadah dengan Tuhan begitu ya kira-kira. Lalu umat itu tinggal di lembah, ada Harun di sana. Iya. Beberapa minggu yang lalu ya. Ya, beberapa minggu yang lalu ya. Jadi ternyata mereka tidak sabar menunggu kedatangan Musa dari turun dari gunung, dan mereka kemudian meminta Harun untuk membuat Tuhan mereka. Ya, kita kumpulkan aja lah emas kita kumpulkan aja perhiasan kita buat jadi lembu emas. Lalu mereka menyembah lembu emas itu. Itu menunjukkan adanya sifat mereka gampang gitu melupakan firman Tuhan itu. Sepertinya sepele lah dengan firman Tuhan. Udahlah, dilupakan saja seperti itu, lupa dengan Tuhan. Nah, dan berikutnya ada banyak dari mereka juga yang kemudian meninggal dunia, kan begitu. Ada banyak yang mati. Jadi ketika mereka itu kemudian sudah mendekati tanah Kanaan, ketika mereka sudah sampai di lembah Moab ya, kalau tidak salah namanya lembah Moab itu, mereka sudah banyak yang generasi baru, sudah banyak yang generasi kedua seperti itu, yang tidak dengar secara langsung bagaimana perintah Tuhan yang disampaikan Musa ketika turun dari Gunung Sinai. Jadi mereka itu mungkin hanya dengar-dengar saja begitu ya. Hukum Taurat begini, hukum Taurat begini, tapi mereka tidak dengar langsung. Nah, jadi karena situasi seperti itulah yang mendorong Musa memang harus mengulangi lagi apa sih firman Tuhan bagi bangsa itu. Makanya dikatakan ini ulangan, memang kayak kata pendeta Agnes ya, memang di pengulangan. Bagaimana dia mengingatkan kembali bangsa itu tentang firman Allah, supaya nanti ketika mereka sampai di tanah Kanaan, jangan sampai mereka lupa dengan kebaikan Tuhan kepada bangsa itu. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Ibraninya, kitab ini dikatakan kitab Devarim, ya, Davar atau perkataan-perkataan Allah, kumpulan perkataan-perkataan Allah yang kemudian disusun dalam kanonisasi dalam kitab Ulangan ini, memang tujuannya diulangi supaya lebih paten lagi gitu ya, supaya lebih kokoh lagi mereka bisa memegang firman Tuhan itu. Oke, jadi kalau coba kita lihat tadi dari penjelasan pendeta Raja, seolah ingin flashback kembali ya, diulangi kembali perjalanan mereka yang 40 tahun tadi, bagaimana Allah berbuat baik, Allah telah memberkati mereka, ada juga dinamikanya tadi, terjadi kekerasan hati dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan itu seperti sangat mendetail menjelaskan tanah perjanjian itu kan. Nah, ini kan agak relevan dengan sekarang ini ya, perang antara Israel dan Hamas ini disebut tanah perjanjian dan sebagainya. Dan ini kita perlu juga melihat Allah di sini mengatakan bahwa di tempat di mana kau nanti akan kujanjikan itu, kau tidak akan lapar lagi, kau akan kenyang, kau tidak akan berhemat, dan kau tidak akan kekurangan apapun di situ, karena di situ banyak berkat dari Tuhan. Tapi kemudian di ujungnya kembali lagi Tuhan bilang, maka engkau akan memuji aku. Nah, ini kira-kira menurut abang dan kakak, kira-kira bagaimana ini? Kalau kita bicara soal jangan lupakan Tuhan tadi di tema kita, kira-kira di ayat 7 sampai ayat 10 itu dia mau mengatakan apa tadi di bagian pertama? Dijelaskan tanah ini begini, tanah ini begini. Lalu di ayat 10 dikatakan, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Seperti kalau kita bilang, ini akan kuberikan kepadamu, ini akan kuberikan kepadamu. Ini loh 1, 2, 3 sampai seterusnya. Tapi di balik itu kalimat penutupnya kira-kira, maka pujilah aku. Kira-kira begitu. Apakah itu kita tafsirkan bagaimana itu? Apakah Allah sengaja memberikan semua itu, lantas bangsa itu kemudian memuji Allah, atau sebenarnya apa ada maksud di balik itu semua? Coba siapa duluan? Kalau saya melihat seperti ini ya, bahwa bagian dari ayat 7 sampai dengan ayat 10 ini menurut saya pribadi sangat berkaitan dengan janji yang sudah Tuhan berikan. Ya, janji ya. Gitu, bahwa dengan mengatakan ini dan dengan diterimanya nanti
mereka masuk ke dalam tanah Kanaan itu ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia terhadap janjinya. Dan dia juga ingin memperlihatkan siapa dirinya, bahwa memang dia tidak maksudnya apa yang dia katakan dengan apa yang dilakukan itu sama gitu, nggak berbeda gitu. Nah dari sini juga kan seharusnya ya bangsa Israel bisa semakin memahami bagaimana Tuhan itu gitu. Nah kalau saya secara pribadi juga melihat ayat 7 sampai dengan ayat 10 ini, bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu juga bisa memberikan keuntungan bagi kita. Jadi maksud saya bukan hanya keselamatan begitu ya, tapi keuntungan tanda kutip bukan seperti materi dan lain segala macam gitu ya. Maksud saya ketika kita semakin taat kepada Tuhan, kita semakin bisa menikmati kelimpahan maupun kekurangan. Ya, orang Israel kan belum tahu, cuman Tuhan ngasih tahu nanti engkau nanti di sana masuk ke dalam negeri yang baik, ada sungai, mata air, danau keluar gitu. Oke, mereka penuh dengan kelimpahan. Tapi sisi lain, kan kita juga bisa melihat apa yang akan mereka perjuangkan di sana. Tapi saya melihat itu ya, Tuhan menyatakan berkat-Nya dan ketaatan yang mereka lakukan kepada Tuhan itu memberikan keuntungan tanda kutip ya, jangan nanti disalah tafsirkan begitu. Jadi mungkin dari sini saya sedikit merenungkan gitu, apakah ini ada kaitannya dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk gitu ya. Makanya diingatin Berkali-kali ya. berkali-kali gitu, nggak hanya sekali dua kali, tapi kayaknya Tuhan itu berkali-kali dia memberikan belas kasihannya kepada bangsa Israel. Jadi saya membayangkan kalau orang tua yang bijaksana itu kan tidak selalu membuat sesuatu yang mudah bagi anaknya, ya kan? Tidak selalu memberikan kemudahan bagi anaknya. Kalau orang tua yang bijaksana, terkadang untuk mematangkan karakter anaknya, dia membiarkan, bukan mengizinkan, dan juga mengawasi bagaimana anaknya itu melewati kesulitan. Kalau panjang. Jadi tadi itu dulu deh. kira-kira berarti tentang janji Tuhan kaitannya dengan ketaatan. Iya. Karena bangsa Israel itu berulang-ulang mengecewakan Tuhan. Berulang-ulang berulah. Berulah gitu ya. Nah, apakah ini benar Bang Raja, patut pendapat tadi bagaimana bahwa janji Tuhan soal berkat tadi itu pasti satu paket, berkaitan itu dengan ketaatan. Ketika Tuhan kasih berkat, Tuhan itu mau melihat ketaatan kita, kira-kira gitu. Sama seperti Israel pada saat itu kan. Iya. Jangan sampai terjadi lagi di lembu emas kedua gitu kan, kira-kira mungkin ya. Betul. Karena kan sudah terjadi, makanya diingatkan lagi. Apakah ke arah situ kira-kira kita boleh sampaikan? Iya, jadi saya menarik dari ilustrasi yang dipakai tadi Pendeta Agnes ya, bahwa seperti orang tua mendidik anaknya gitu kan, yang bertujuan supaya anak itu memiliki karakter yang kuat gitu ya, yang bisa punya daya tahan di tengah-tengah situasi yang sulit pun, supaya anak ini bisa punya daya tahan. Maka orang tua itu selalu memberikan peringatan. Lalu ketika ada juga yang sesuatu yang diberikan kepada anak, ya dipikir dulu ini akan menjadi suatu hal yang baik untuk anak atau justru menjadi batu sandungan baginya. Nah, jadi kalau saya lihat memang proses perjalanan 40 tahun ya. padang gurun tadi itu ya, Kayaknya saya bilang 40 hari deh, 40 tahun 40 ya. tahun ya. 40 tahun ini masa yang panjang ya. Artinya kita juga di sini belum ada yang sampai 40 tahun. Ya, belum ada ya. Belum. Kita masih muda-muda dari kita ini. Artinya 40 tahun itu masa yang sangat panjang sebetulnya. Perjalanan yang begitu panjang. Tapi apa tujuan Tuhan memberikan proses segitu panjangnya untuk bangsanya itu? Memang Tuhan mau membentuk karakter mereka, seperti mereka itu bisa lebih tahu juga sih ya. Tahu berterima kasih, tahu kebaikan Tuhan, dan siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di tanah Kanaan nanti. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan di tanah Kanaan ini berlimpah makanan, gandum, anggur gitu kan, berlimpah tadi madu, tidak perlu berhemat. Nah, itu kan suatu hal yang menunjukkan kelimpahan yang luar biasa. Nah, jadi di sana Tuhan mau mengatakan
ini semua sumbernya adalah Tuhan gitu ya. Allah sumber segala sesuatu itu. Makanan, pakaian, apapun yang tersedia nanti di sana itu adalah bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu memang sewajarnya tadi dikatakan kamu akan memuji Tuhan gitu. Ya itu adalah hal yang wajar. Kita taat kepada Tuhan, kita ikuti perintah Tuhan karena memang apa yang kita nikmati ini adalah memang bersumber dari Tuhan itu. Jadi itu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Berarti kalau berkat Tuhan itu sudah pasti dia janjikan ya. Tuhan itu hanya menginginkan kita itu taat memuji dia ya. Iya. Jadi bukan karena kita taat lalu dikasih berkat banyak-banyak, itu terbalik ya. Berarti janji Tuhan itu yang duluan mendatangi kita, sudah ditepatinya, sudah dipenuhinya, bahkan akan diberikannya lagi. Iya. Yang dituntut dari kita hanya yang satu kata itu ya, taat itu tadi ya. Taat. Jadi sobat Masabot memang sebagai orang yang terberkati ya, kita harus memang menunjukkan sikap taat itu tadi ya, karena Tuhan bilang pujilah aku, kata Tuhan. Dari semuanya tadi itu ya, Ya. ayat 7 sampai ayat 10. Ini ya, maksudnya kalau kita lihat judul besarnya itu kan ada bersyukur kepada Allah karena kebaikan juga gitu. Jadi saya ingat Bagian dari ketaatan itu boleh dibilang bersyukur juga ya. iya ada juga, Ketaatan bersyukur. ada juga. Oke, kita lanjut dulu ya Bang Kakak ya. Ini kita lihat dia sudah mulai agak lebih Dalam dalam lagi dan mengarah ke topik minggu kita dengan satu kata yang sama. Jangan lupakan. setelah dia menyatakan berkata, Setelah itu tadi bilang inilah Kamu akan dapat berkatmu, ini. lalu pujilah aku, lalu dia bilang terus what next gitu. tapi nanti jangan lupakan aku ya, kira-kira. Iya. Sama seperti kayak pertemanan juga kadang-kadang ya. Ah, gitu. Kita udah baik. Lama ya. Minggu depan aku 2:8 ini ya. gitu ya. Atau minggu depan aku kesini. Tiba-tiba temannya udah pada lupa semua ya kan. Itu kan urusan pertemanan ya. Tapi kalau di sini kira-kira Tuhan itu mau mengarahkan kemana? Apakah balik lagi seperti kisah bangsa Israel yang gampang melupakan kebaikan Tuhan, atau ayat 11 dan ayat 12 ini mau mengarahkan kemana ini? Dengan dikatakan hati-hati jangan engkau melupakan apabila engkau sudah kenyang, sudah makan, mendiami rumah-rumah itu, yang baik-baik itu, yang kuberikan itu, hati-hati jangan lupakan aku. Nah kira-kira mau kemana kita bawa hawanaannya atau aplikasinya ini, penjelasannya? Kalau aku melihat gini ya, maksudnya Tuhan itu kan yang paling mengenal siapa bangsa Israel. Ya, Bukan tidak mungkin ya. Nih Dari bangsa lagi. Israel ini. tegar petkuk tadi ya. Iya gitu. Jadi maksud Tuhan supaya ini menjadi peringatan juga bagi mereka. Kalau aku mengenal mereka, ya bangsa Israel itu juga harus mengenal aku melalui ketaatan tadi. Jadi ini masih sambungan dari ketaatan itu tadi gitu. Jadi apa yang ingin Tuhan katakan di sini, saya melihat poinnya seperti ini. Kalau ayat 11 sampai dengan ayat 14 ini ya, jangan melupakan Tuhan, jangan tinggi hati. Artinya memang orang-orang Israel harus bergantung kepada firman Tuhan, bukan bergantung pada perasaan yang mereka alami. Nanti kan perasaannya senang nih, nerima berkat dan lain segala macam. Jangan gitu. Jadi bergantunglah kepada Tuhan, bergantung kepada perkataannya, bukan bergantung kepada diri sendiri. Karena bagaimanapun kalau kita sedikit merenungkan ya untuk sobat-sobat yang ada di rumah, ketika kita bergantung kepada Tuhan, ketika kita hidup di dalam perkataan Tuhan, ininya rupanya kunci dari pertumbuhan itu. Kita mengalami peningkatan dalam segi rohani, kemudian kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Ternyata itu ketika kita mampu bergantung kepada Allah, menggantungkan diri. Nah, saat kita pun sudah bergantung kepada Tuhan, nah ini juga lah yang menjadi kekuatan kita untuk memelihara hukum Allah tadi. Jadi kita nggak lepas dari itu, kita masih dalam koridornya Tuhan itu gitu. Jadi mungkin Tuhan maunya gitu ya. Jangan bergantung pada apa yang nanti kau alami di sana, apa yang kau terima. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Ingat loh gitu. Semua yang melewati laut merah gitu kan, mana dan itu pada ayat sebelumnya ya. Nanti Nasia boleh lihat ya ayat sebelumnya, sebelum ayat 7, 1 sampai 7 itu diterangkan bagaimana perjalanan di padang gurun, mana dan Masa dan Meriba juga dan segala macam itu siapa gitu. Itu semua bersumber dari Tuhan. Jadi itulah yang bisa kita lihat. Iya, jadi kalau kita kaitkan soal melupakan Tuhan tadi, kalau Pendeta Agnes bilang perlu kita depend on God, gantung kepada Tuhan.
Sehingga kalau kita terus-menerus bergantung pada Tuhan, tidak ada celah bagi kita untuk melupakan Dia. Sama seperti anak kepada ibunya kan? Iya benar. Ya kalau misalnya dia dalam masa balita pertumbuhan, dia pasti akan cari-cari mamanya terus. Nggak pernah dia lupa tiba-tiba langsung cari mama orang lain kan? Pasti ibu kandungnya. Karena apa? Karena dia sudah bergantung. Pemeliharaannya bergantung begitu kan? Iya. Apakah boleh juga Bang Raja tambahkan? Apakah ketergantungan tadi soal pemeliharaan Tuhan, soal bagaimana Allah tadi membawa bangsa Israel itu, sehingga dia harus tegaskan sekali lagi, jangan lupakan aku, kira-kira gitu tadi kan? Iya, ya menarik ya. Jadi seperti dikatakan tadi Bang Andrea juga Kak Agnes ya, bahwa memang bangsa itu diingatkan kembali untuk lebih ingat kepada firman Tuhan gitu ya. Jangan sampai terbawa perasaannya itu jadi euforia yang berlebih-lebihan karena mendapatkan tadi berkat yang banyak di tempat di tanah perjanjian. Nah, jadi Allah mengingatkan tadi dan menegaskan lagi ya bahwa firman Tuhan itu yang paling penting. Kita bergantung kepada Tuhan dan jangan sampai kita terpesona ya. Perasaan kita jangan sampai dikuasai oleh nikmat yang ada di sekitar duniawi itulah. Kalau di sekitar ini kan kita lihat tadi yang berlimpah tadi harta dan juga makanan, minuman dan sebagainya. Dan yang menarik juga di sini ketika Musa mengingatkan bangsa itu untuk mengingat Tuhan. Nah, ini mungkin perlu dikaji lagi lebih dalam ya. Sepertinya Musa tidak memfokuskan kepada ingatan secara knowledge atau pengetahuan gitu ya, bukan menggunakan ingatan memori ingatan pikiran kita, tapi lebih kepada hati. Iya. Hati yang mengingat Tuhan, ya. Jangan sampai hati melupakan Tuhan, tapi biarlah hati kita itu tetap mengingat Tuhan. Kenapa saya katakan lebih ke hati? Karena dikatakan di ayat yang ke-14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Artinya di sini persoalan hati sebetulnya. Persoalan perasaan itu tadi, feeling tadi. Jangan karena sesuatu hal yang sudah, saya sudah punya ini, sudah punya itu, hidup sudah nikmat, akhirnya perasaannya itu egonya naik gitu ya. Jadi tinggi hati, kalau kita bilang gicang uhul gitu kan. Ya, jadi tinggi hati. Tetapi biarlah hatimu itu tetap mengingat Tuhan. Nah, jadi di sini bukan soal apa tadi pendeta bilang, bukan soal memori, iya, mengingat suatu hal, bukan, iya, secara kognitif, bukan secara kognitif, tapi secara hati, hatinya yang sering berpaling ya. Iya, afeksinya. Jadi hatinya afeksi. iya, jangan hati kita berpaling dari Tuhan, tapi biarlah hati kita tetap dikuasai oleh firman Tuhan. Bukan hati dengan ini Pikiran. ingatan. Koneksi ya, ada koneksinya. Iya. Kalau pendeta aja kira-kira mau bilang gini, kita tahu siapa Tuhan kita, tapi kok bisa kita lupakan Dia? Karena ininya sebenarnya. Karena kan kayak kita tahu nih siapa Tuhan kita, tapi kita lihat aja banyak saudara-saudara kita yang tahu kita dia Kristen, tapi dia begitu cepatnya dia mengalihkan kepada kuasa yang lain. Bukan karena dia nggak ingat loh siapa Tuhannya, tapi mungkin hatinya gampang berpaling kepada yang lain. Paling, ya benar. Atau bisa juga mungkin nanti aplikasinya suami istri gitu kan. Iya. Kenapa? Dia ingat istrinya kan? Ya, nggak mungkin nggak ingat ya. Tapi hatinya cepat berpindah. Nah, ini bukan pengalaman lagi ya sahabat ya. Tapi kami coba mencari aplikasi ya. Mudah-mudahan bisa mengena kira-kira gitu ya. Nah, ini menarik, ada juga kita lihat di sini soal ayat 15 dan 16 di bagian ketiga. Tuhan berkata soal bagaimana Dia menyelamatkan Israel itu dari ular-ular gitu ya, dari memberikan makanan, batu yang keluar air. Nah, ini kembali lagi sepertinya penegasan soal pemeliharaan itu tadi ya. Kira-kira ada yang perlu kita gali lagi dari ayat 15 sampai 16 ini, Kak Agnes kira-kira? Kalau tadi sih udah sangat jelas ya, bahwa itu menurut saya sebagai cara Tuhan selain Dia mempersiapkan kita untuk masuk ke tanah Kanaan, dalam perjalanan padang gurun yang 40 tahun itu juga menjadi cara Dia untuk mendisiplinkan kita. Oke. Jadi jangan lupakan juga pelajaran-pelajaran yang sudah Tuhan berikan melalui perbuatannya di padang gurun itu, ayat 15 sampai 16 tadi kan. Dia yang tetap memimpin. Berarti soal pemeliharaan tadi ya Bang Raja ya? Iya, pemeliharaan dan pengajaran. Pengajaran. Seperti tadi kata Kak Pendeta Aris ya.
Kenapa? Karena Musa pernah berbuat kesalahan juga loh. Amin. Ya, waktu bangsa itu mengalami kehausan, gitu ya, tidak ada sumber air. Iya. Jadi kan Tuhan kasih perintah kepada Musa, kamu perintahkan batu itu mengeluarkan air, Iya. gitu ya. Tapi Ternyata Musa tidak mengindahkan perintah Tuhan. Musa justru kayak emosi, dia memukul pakai tongkat gitu Yap. kan, memukul batu pakai tongkat, baru airnya keluar. Nah, jadi di situ kan Tuhan melihat itu bahwa Musa sebetulnya sudah membuat kesalahan. Nah, jadi itulah yang membuat Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. betul. Ya, jadi di sini mau menunjukkan bukan kehebatan manusia loh supaya bisa nanti sampai di tanah perjanjian itu, tapi memang kehebatan dari Tuhan dan karunia dari Tuhan. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras dan selanjutnya. Nah, jadi memang di sini mau menunjukkan bahwa berkat Tuhan yang memampukan mereka untuk sampai ke tanah perjanjian itu. Ya. Oke, jadi kita sekarang udah bisa masuk ke ayat 17 sampai 18. Iya. Kenapa? Karena di ayat 17 dan ayat 18 ini kita melihat ada satu hal yang diingatkan oleh Tuhan itu soal akulah memberimu kekuatan, akulah yang memberikanmu kekuatan, bukan kamu yang menjadi kuat sendiri kira-kira. Iya. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu. Dari sini kita mungkin sering mendengar orang kalau berdoa ya, Iya. ini bukan karena kuat gagah kami itu. Itu lagunya itu. Lagunya, ada lagunya ya. Tapi aku nggak bisa menyanyikan itu. Kebalikanku itu ya. Nah, Pokoknya Beneran. ini bukan karena kegagahanku Tuhan, Iya, karena bener. kehebatanku. Ternyata dari sini ya, artinya kita bisa Iya. lihat juga landasan Alkitabnya bahwa jangan kau katakan dalam hatimu ini kekuatan tanganku, Tidak. Iya. tapi akulah yang memberikanmu kekuatan. Iya. Nah, kira-kira di ayat 17-18 ini apalagi yang Tuhan mau tegaskan di balik soal pemeliharaan tadi, soal pengajaran tadi, apa lagi kira-kira? Coba dari Bang Raja dulu deh. Kalau saya melihat dari teks ini bahwa Tuhan tahu ya bagaimana karakter tadi ya mereka gitu ya, bahwa memang ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu yang baik, prestasi, sesuatu kemenangan, suatu keberhasilan, memang ada kecenderungan ya bahwa orang itu akan mudah untuk berpaling hatinya, mudah untuk tinggi hatinya seperti itu. Nah, jadi Tuhan di sini mengingatkan kembali sebetulnya, mengulangi lagi perintah itu tadi, supaya jangan sampai hati kita itu berpaling dari Tuhan, supaya jangan hati kita itu oh iya ini kan kehebatan saya, ini kan memang saya yang rajin makanya saya berhasil. Tetapi biarlah kita memang mengakui bahwa apa yang kita dapatkan itu, apa yang kita capai itu adalah memang hanya karena kekuatan dari Tuhan. Ya. Kalau Kak Amos sendiri bagaimana melihat ayat 17-18 ini? Iya, memang kita nggak ada apa-apanya kalau nggak karena Tuhan itu aja sih. Iya. Ini ingin memperlihatkan kesiapan Tuhan dan kesiapan kita. Maksudnya kita ini nggak berdaya, kita ini hanya debu, dan kita tanpa Tuhan adalah butiran debu gitu. Ada lagi lagunya nih dong. Kenapa jadi kayak lagu-lagu ya sih Kak? Tadi kau bawa sama Kak Yeti. Oke. Oke, jadi kalau kita perhatikan tadi bagaimana alurnya tadi soal Allah yang memberikan banyak hal kepada Israel, lalu dia katakan berulang-ulang kepada bangsa Israel dengan tujuannya tadi mengingatkan dan mendidik bangsa itu soal pentingnya memuji Dia, siapa Dia di hadapan orang Israel. Tuhan kembali menyatakan kepada orang Israel janjinya yang Dia tepati gitu kan. Nah, sekarang kalau kita masuk kepada topik minggu kita, jangan lupakan Tuhan. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana banyak sekali ya, mungkin sobat-sobat Mas Apot juga mungkin pernah melihat bagaimana kehidupan orang-orang di sekitar kita yang mungkin karena banyaknya tekanan ya, atau mungkin karena terlalu euforianya tadi kan bisa Ya, dua sisi ya. Tekanan, penderitaan melupakan Tuhan. Bisa. Euforia karena menikmati kekayaan juga melupakan Bisa. Tuhan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita coba refleksikan terkait dengan tema kita? Jangan lupakan Tuhan. Siapa nih duluan? Boleh, bebas saja. Mau nyanyi dulu, mau puisi boleh. Karena ini aplikasi. Mau Bisa. cerita pengalaman boleh. Mau ngutip puisi seseorang, kisah lalu seseorang juga boleh. Siapa Kamu gitu. Nah, kalau aku satu aja kali refleksi. Boleh. Maksud saya gini, dari apa yang sudah tadi kita
dengarkan, kita bicarakan bersama-sama, saya pada akhirnya mengambil sebuah kesimpulan tentang kemelekatan dan keterpisahan. Jadi saya pernah membaca buku seperti ini ya. Dari manakah awal penderitaan itu? Jadi ternyata awal dari penderitaan itu diumpamakan seperti hubungan antara ibu dan bayi. Bayi akan merasa nyaman, safety ketika ada ibunya. Ketika dia terpisah dari ibunya, di situ dia merasa nggak nyaman. Di situ dia merasa bahwa terancam gitu. Kehidupannya pasti nggak tentram gitu. Kegelisahan, penderitaan akan muncul ketika dia terpisah dengan ibunya. Itu. Jadi saya membayangkan kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami keterpisahan dengan Allah, maka itu adalah bagian dari pintu menuju penderitaan itu gitu. Kita merasa tidak aman, kita merasa terancam, kita merasa enggak mengalami stagnan, ya karena ada keterpisahan dengan Allah. Maka untuk bisa bergantung kepada Tuhan, memang kita harus masuk dalam proses kemelekatan dengan Allah itu. Jadi refleksi dari saya ini aja, antara keterpisahan dan kemelekatan, mari proses kemelekatan itu terus terjadi dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa tetap bergantung kepada Tuhan saat Tuhan mempercayakan kekayaan bagi kita, saat Tuhan mempercayakan kehidupan berkelimpahan, kita tidak sombong hati, kita tidak lupa sama Tuhan gitu. Dan saat pun kita berada dalam keadaan yang berkekurangan dalam menghadapi konflik rumah tangga, kita juga tidak menjadi orang yang putus asa lalu tarik diri, tapi kita tetap melekat sama Tuhan. Kita tetap bisa melihat dengan kacamata iman sesuatu yang fase ini pasti akan menghantarkanku pada pemaknaan yang baru dalam kehidupan ini. Fase ini akan mengantarkanku walaupun gak sesuai dengan keinginanku, walaupun mungkin gak baik gitu ya, atau bahkan terlalu baik, ini akan terus membawa pemaknaan baru di dalam Tuhan. Jadi hidup kita tertuju kepada Tuhan, menghantarkan kita juga semakin memahami dan mengalami. Ya, Sobat Masapot, ini mungkin sesuatu yang baru ataupun sudah pernah didengar tadi soal kemelekatan dan keterpisahan. Jadi Pendeta Ernest tadi coba mengatakan kepada kita bahwa semenderita apapun kita tetap melekat pada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, sebab Tuhan itu selalu memelihara kehidupan kita. Begitu ya. Nah, kalau Pendeta Raja dari sudut pandang yang lain, bagaimana melihat kita coba merefleksikan tema jangan lupakan Tuhan kira-kira gitu. Iya. Punya nih Bang Sam. Enggak. Ya itu aja tadi. Kemelekatan itu ya. Nggak boleh salah. Soalnya juga sudah catat sama Sobat Masapot. Gitu. Oke, cuma dari sisi yang berbeda, kemelekatan sisinya yang berbeda. Iya. Tadi sisi agak terpuruknya ya, menderitanya. Ini kemelekatan saat kita sudah menikmati yang namanya prestasi atau pencapaian. Pencapaian Iya. yang baik ini. Ya, jadi walaupun tercapai, walaupun sudah kita dapatkan apa yang ada tadi diinginkan hati, tetaplah melekat dengan Tuhan. Ya, jadi closing statement lah ini ya. Boleh, Singkat saja closing statementnya. Jadi tetap ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa awali setiap hari dengan bertanya, sudahkah saya bersyukur pada hari ini? Iya. Nah, Sobat Masapot, dimanapun berada, apapun yang Sobat Masapot miliki, nikmati, dan capai hingga pada saat ini, ulang mergi jam nyukur. Jangan sombong. Itu semua dari Tuhan. Betul. Jangan lupakan Tuhan. Apapun itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, saya pikir pembahasan kita sudah cukup untuk saat ini. Baik. Kita akan segera menutupnya dalam doa. Silakan Pendeta Raja. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami tentang kebaikan-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dengan sepenuh hati kami bisa selalu mengingat begitu banyak, begitu beragam berkat Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Dan supaya kami juga selalu melekat dengan firman Tuhan dan selalu bersyukur kepadamu dengan kata-kata maupun perbuatan kami. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, dengarlah permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Ya, sampai jumpa lagi Sobat Masabot di episode berikutnya.